Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe. Like jika kamu suka video ini dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hai Sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Pelayan. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-isti'adah dan al-basmalah. Yang pertama adalah al-isti'adah. Ketika hendak membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca al-isti'adah atau at-ta'awudz. Jadi al-isti'adah ini juga disebut dengan at-ta'awudz. Makna al-isti'adah ialah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Al-isti'adah disebut juga at-ta'awudz, yakni berlindung. Dan yang dimaksud dengan al-isti'adah adalah ungkapan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau bisa juga ditambah dengan As-Sami' al-Alim, menjadi A'udzu billahis sami'il alim minasy syaithanir rajim. Membaca al-isti'adah ini dilakukan baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Dan membaca al-isti'adah sebelum memulai tilawah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Seperti itu. Itu pembahasan kita tentang al-isti'adah. Selanjutnya adalah al-basmalah. Setelah membaca al-isti'adah, hal yang diharuskan ketika membaca Al-Quran dari awal surat adalah membaca al-basmalah. Istilah al-basmalah merujuk pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah ini dibaca baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Jadi seperti saat kita membaca al-isti'adah atau at-ta'awudz, kecuali surat at-taubah. Jadi saat kita membaca surat at-taubah baik di awal surat maupun di pertengahan surat tidak perlu membaca al-basmalah ini. Baik al-basmalah ini dibaca dengan suara keras maupun suara pelan. Dalam hadis Rasulullah menganjurkan untuk membaca al-basmalah di awal setiap perbuatan yang baik. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amalan yang memiliki nilai kebaikan bila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka ia terputus. Sebagian ulama qiraat menghukumi bacaan al-basmalah ini dengan wajib sina'i, artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Artinya apabila kita tidak membaca al-basmalah ini saat kita membaca di pertengahan surat, maka itu tidak masalah. Di pertengahan surat ya. Artinya kalau kita membaca di pertengahan surat, yakni lafal al-isti'adah saja, itu tidak masalah. Tapi kalau dari awal surat, maka harus membaca al-isti'adah dan al-basmalah. Tetapi Dr. Aiman Rusdi Suwaid dalam kitabnya At-Tajwid Al-Musawwar, beliau memberi catatan apabila seorang qari membaca Al-Quran dari pertengahan surat dan dia mendapati bahwa ayat yang sedang ia baca adalah terkait tentang orang-orang kafir
atau sifat-sifat mereka, membicarakan tentang aib orang munafik. Ayat-ayat tersebut memberitakan tentang hal-hal terkait neraka, maka sebaiknya ia membaca basmalah. Dan apabila ayat tersebut berbicara atau diawali dengan dhamir yang kembali kepada Allah, maka dia wajib atau harus membaca al-basmalah setelah membaca al-isti'adzah. Sederhananya, lebih baik ketika kita ingin membaca Al-Quran ini, baik di awal maupun di pertengahan, kita membaca al-isti'adzah dan al-basmalah. Kecuali surat yang kita baca adalah surat At-Taubah, maka cukup kita membaca al-isti'adzah saja tanpa membaca al-basmalah, baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan yang bisa aku berikan, mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan manfaat. Syukran jazakumullah khairan katsira, kamu telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu memiliki saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.